Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 6, memberikan peramalan. Dengan 3 karma murni, menggembirakan siapapun yang melihat. Episode 937. Dengan membangkitkan tekad demi bodi, akan memperoleh kebijaksanaan. Dengan berbuat untuk penundukan kerisauan, akan memperoleh bodi. Berbuat setelah mengamati segala fenomena, akan memperoleh prajna, juga memperoleh praktik dari kesabaran terhadap fenomena dharma tanpa kemunculan, sehingga dapat mencapai jalan pencerahan. Yang diharapkan dalam pelatihan diri adalah agar sifat hakiki yang murni dapat muncul ke permukaan, agar sifat tercerahkan yang murni tanpa noda dapat muncul. Hanya dengan cara mengikis kegelapan batin. Untuk mengikis kegelapan batin harus dengan sungguh-sungguh membangkitkan tekad, membangkitkan 4 batin tak terhingga, membangkitkan 4 ikrar agung, membangkitkan tekad dengan sungguh-sungguh, dan mempraktekannya dengan tindakan nyata menuju ke arah kita membangkitkan tekad. Tujuan kita sudah pasti adalah untuk memperoleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat menunjukkan arah kemana kita membangkitkan tekad, sehingga kita dapat bergerak maju secara tepat. Ini yang disebut dengan kebijaksanaan. Untuk mendapatkan kebijaksanaan, terlebih dahulu harus menundukkan kerisauan. Dengan menggunakan dharma, kita mengikis kerisauan yang sudah ada selapis demi selapis. Setelah kita memahami, setelah kita menghayati, setelah semuanya jelas, nafsu keinginan tidak terbangkitkan lagi. Kita juga dapat menggunakan sila untuk menundukkan kerisauan, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Ketika kerisauan dari luar tidak dapat mengganggu kita lagi, dan di dalam kita sudah murni, dengan demikian kita akan memperoleh bodi. Bodi berarti pencerahan. Kebijaksanaan harus dimulai dari memunculkan kesadaran dan pencerahan dalam diri kita, sehingga kita harus bersungguh hati dalam mengamati. Dengan kebijaksanaan muncul, maka bodi juga telah muncul di permukaan. Kemudian harus dengan baik-baik melatih pikiran. Harus senantiasa mengamati fenomena dharma yang terjadi. Kehidupan dunia yang penuh kegelapan batin dan kesalahan, kita harus dapat membedakannya dengan jelas. Barulah kita bisa mengamati fenomena dharma. Di masa lampau, ketika Buddha berada di Rajargara, meskipun Dewadatta menggunakan berbagai macam cara untuk merusak Sangha, ingin membunuh Buddha, melukai Buddha, berbagai macam cara. Meskipun telah mengganggu kelompok Sangha, Buddha juga menerima berbagai ancaman bahaya. Tetapi kelompok Sangha juga tetap adalah kelompok Sangha. Buddha juga adalah sosok yang begitu dihormati oleh setiap orang. Sehingga Dewadatta juga berpikir demikian. Bagaimana caranya agar Buddha tidak diterima? Kemudian menerima kritikan dari orang. Dia menggunakan sebuah cara. Dirinya menghadap sekelompok upasaka dan upasika, berkata kepada mereka, "Dulu saya terhadap Sang Buddha sudah kelewatan. Saya menjebak Buddha di mana-mana. Sekarang saya ingin kembali dan bertobat kepada Buddha. Saya percaya bahwa Buddha yang murah hati akan memaafkan saya. Saya ingin kembali untuk bertobat kepada Buddha." Dia mengatakan seperti itu kepada semua orang, karena di dalam hatinya berpikir seperti ini. Jika saya bertobat kepada Sang Buddha tidak menerima pertobatan saya, pasti akan dikritik oleh banyak orang, mengatakan bahwa hati Sang Buddha tidak luas dan tidak berlapang dada. Dia datang kepada Sang Buddha dengan menggunakan cara ini.
berkata kepada Sang Buddha, "Saya bersedia untuk bertobat. Saya bersedia untuk memulai pelatihan diri lagi. Saya ingin berada di tempat pertapaan, yaitu tempat yang bersih dan murni. Saya akan membina diri dengan baik. Mohon Sang Buddha dapat memaafkan saya. Saya bertobat di depan Buddha." Sang Buddha pun berkata demikian. Orang harus di jalan yang baik dan lurus. Batin harus lurus. Jika ada kepura-puraan atau kata dusta, kata yang tidak jujur, ada pikiran yang menjilat. Jika demikian, mau bagaimanapun Anda bertobat, itu tidak ada gunanya. Kebenaran sejati, Dharma, tidak dapat memasuki batin engkau. Maksudnya adalah, Sang Buddha tidak memberikan kesempatan kepada Dewa Datta untuk bertobat, karena Sang Buddha sudah berkata, hati Dewa Datta penuh berpura-pura dan berbohong. Berbohong artinya tidak jujur. Pura-pura artinya mencoba untuk menyanjung. Perkataan tidak benar seperti ini tidak ada dharma. Tidak ada dharma untuk menyadarkan dan terserap ke dalam batin. Meskipun 6 guru ajaran non-Buddhis, Sat Sastara berkata demikian, Dewa Datta telah bertobat kepada Sang Buddha, namun Sang Buddha tidak mau menerimanya. Apakah hati Sang Buddha demikian sempit? Maka para Brahmana dan 6 guru ajaran non-Buddhis mulai mengkritik Sang Buddha. Tetapi para biksu tetap yakin pada yang dikatakan Sang Buddha. Mereka segera menjelaskan pada semua orang bahwa Dewa Datta tidak jujur. Ketika Sang Buddha mendengar ini, dia tahu bahwa para biksu memahami hatinya dan berkata, "Kalian harus tahu bahwa hati manusia yang memiliki penipuan dan kebodohan bisa saja dikenal sebagai orang baik, namun sebenarnya hati mereka sangat tidak disiplin atau tidak teratur. Dalam lubuk hati yang sebenarnya penuh dengan racun dan kejahatan." Prinsip kebenaran yang sama juga berlaku pada bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Meskipun kita harus memberikan cinta kasih kepada setiap orang, namun pikiran manusia awam masih belum tercerahkan. Masih banyak konflik dan kekacauan di tengah masyarakat. Kita perlu melatih pikiran. Berbuat setelah mengamati segala fenomena. Inilah bagaimana kita bisa memperoleh prajna. Prajna adalah kebijaksanaan yang murni. Dengan begini, baru kita bisa mempraktekkan kesabaran terhadap fenomena dharma tanpa kemunculan. Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Kasyapa menerima peramalan dari Buddha. Kasyapa akan melayani 300 juta koti Buddha. Tanah negerinya sangat agung dan umurnya sangat panjang. Orang-orang di negerinya sangat bijaksana. Era Dharma sejati dan Dharma mirip akan berlangsung sangat lama. Ini adalah buah yang diperoleh yang Arya Kasyapa. Lewat pelatihan praktik murninya di masa lampau, beliau bahkan telah mencapai kesabaran terhadap fenomena Dharma tanpa kemunculan. Sehingga beliau mempelajari dan melatih segalanya, kebijaksanaan yang tiada tara. Pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebudaan. Naskah sutra berikutnya menyatakan, negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli, banyak pohon mestika terbentang di sepanjang jalan, tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, menggembirakan siapapun yang melihatnya. Sutta Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Di dalam prosa juga pernah muncul sehingga negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli. Dengan citra yang tidak tercemar dari kotoran seperti ini, negeri tersebut sangat agung. Negeri tersebut sangat bersih di mana-mana. Semua yang bersentuhan dengan mata sangat agung. Benda-benda berharga yang rapi, sama sekali tiada barang yang ternoda. Itu karena lahan batin dari orang-orang adalah terang dan murni bagaikan lapis lazuli.
Negerinya murni, tanahnya terbuat dari lapis lazuli. Tiada noda, kotoran atau wujud jahat. Lahan batin dari orang-orang adalah terang dan murni bagaikan lapis lazuli. Ketika batin murni, negeri akan termurnikan. Para makhluk pada negeri itu memiliki 3 karma yang murni, sehingga negerinya murni. Lahan batin jernih dan telah melenyapkan kegelapan batin, sehingga mendatangkan tanah yang terbuat dari lapis lazuli. Ketika batin murni, negeri akan termurnikan, sehingga para makhluk pada negeri itu memiliki 3 karma yang murni. Orang-orang 3 karma yang murni. Karma ucapan yang murni, karma tubuh yang murni, karma pikiran yang murni. 3 karma yang murni. Ini menunjukkan lahan batin jernih dan telah melenyapkan kegelapan batin. Semua orang di negeri ini sama seperti Buddha, lahan batin murni dan telah melenyapkan kegelapan di dalam batin. Para praktisi masa lalu berkumpul dan muncul di negeri ini, sehingga batin setiap orang mendatangkan tanah yang terbuat dari lapis lazuli. Batin ini murni, makanya banyak pohon mestika terbentang di sepanjang jalan, merujuk pada pohon bodi yang membentuk barisan hutan di sepanjang jalan dari jalan benar. Dilengkapi dengan pohon dari 7 faktor pencerahan. Jadi ada banyak pohon mestika. Karena telah melatih jalan mulia beruas 8, makanya pohon terbentang di sepanjang jalan. Banyak pohon ini adalah pohon mestika, bahkan tersusun sangat rapi. Ketika angin bertiup, muncul aroma harum. Ini berarti lahan batin kita yang agung, sangat rapi. Ada mati diri, ada kebajikan dari praktek. Sehingga merujuk pada pohon bodi yang membentuk barisan hutan di sepanjang jalan dari jalan benar, sangatlah subur. Membentuk barisan hutan di sepanjang jalan dari jalan benar. Jalannya sangat lurus dan sangat besar. Ini berarti pohon dari 7 faktor pencerahan dan jalan mulia beruas 8. Semua orang ingat akan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Di antaranya ada 7 faktor pencerahan, jalan mulia beruas 8. Inilah yang harus kita praktikkan dalam pelatihan diri. 37 faktor pendukung menuju pencerahan ini adalah dasar dari pelatihan diri kita. 7 faktor pencerahan dan jalan mulia beruas 8 sama seperti pohon 7 bodi dan jalan mulia berunsur 8. Makanya pohon terbentang di sepanjang jalan. 7 faktor pencerahan ini seharusnya ingat. 7 faktor pencerahan. 1. Faktor penilikan. 2. Faktor semangat atau ketekunan. 3. Faktor sukacita atau kegembiraan. 4. Faktor ketentraman. 5. Faktor perhatian. 6. Faktor konsentrasi. 7. Faktor pelepasan. Adalah melepaskan segala dharma penuh hayalan semu dan mempraktikkan dharma benar secara nyata. Faktor pencerahan dalam menilai ajaran adalah faktor penilikan atau faktor semangat atau ketekunan. Selain telah memilih dharma, kita juga harus tekun berlatih. Kita juga harus sukacita. Jika sukacita, setiap hari kita akan merasa damai. Jika dalam batin kita setiap hari ada dharma dan kita tekun, sukacita setiap harinya, kita akan merasa tenang, damai. Selanjutnya adalah faktor perhatian. Dalam pikiran kita semua harus tetap berada pada jalan pencerahan, tetap tidak terpengaruh oleh keadaan luar, dinamakan faktor konsentrasi. Bersumbangsi tanpa pamrih, ini dinamakan faktor pelepasan. Meninggalkan semua popularitas dan keuntungan, meninggalkan semua kerisauan akibat dari pengharapan dan ketamakan. Jalan mulia beruas 8, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar,
dan konsentrasi benar. Dengan melatih jalan mulia beruas 8 akan memperoleh buah arhat. Jika kita dapat melatih 8 hal ini di dalam kehidupan sehari-hari, akan memiliki pandangan dan pemahaman benar. Pikiran benar, apa yang dikatakan tanpa adanya kepalsuan, kebohongan, dan kata-kata kasar. Jika bisa demikian, maka ucapan benar dan perbuatan benar kita tidak akan menyesal setelah kita ucapkan. Perbuatan benar, apa yang kita lakukan adalah benar. Penghidupan benar, kita ingin hidup, kita harus menjaga diri baik-baik dan benar-benar bekerja keras untuk mencari nafkah. Daya usaha benar yaitu kita harus tekun dan giat bersemangat, memanfaatkan setiap saat. Kita harus setiap saat memiliki pikiran benar dan samadhi. Seperti pikiran benar adalah berada dalam samadhi, jika kita dapat demikian melatih jalan mulia beruas 8, ini dapat mencapai buah arhat. Demikian, kita tidak memiliki kerisauan dan kegelapan batin yang terus memperbanyak di dalam batin kita. Jika bisa demikian, ini menunjukkan perilaku kita adalah tidak melampaui batas dan tidak melanggar aturan. Demikian menunjukkan tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan. Sama seperti menggambar jalan kita lurus dengan tali emas, jadi menggembirakan siapapun yang melihatnya. Setiap orang melihat kondisi itu merasa bersuka cita. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, menggembirakan siapapun yang melihatnya. Berpegang pada metode ajaran dengan teguh, dinamakan tali emas, dibentangkan dalam barisan sebagai batas, memungkinkan semua untuk menapaki jalan benar. Dikarenakan kondisi ini begitu unggul, membuat semua yang melihatnya bersuka cita. Hati kita sangat teguh dan kokoh, perilaku kita sudah sangat benar. Jalan Dharma ini adalah seutas tali, adalah tali emas. Kita tidak melewati batas, sehingga dibentangkan dalam barisan sebagai batas. Adalah perbedaan dalam kondisi. Perbedaannya ada di batasan kondisinya, sehingga memungkinkan semua untuk menapaki jalan benar. Dikarenakan kondisi ini begitu unggul, menapaki jalan benar, ini adalah kondisi kita. Kita sendiri harus baik-baik bersungguh hati. Hati kita jangan ada kerisauan dan ketidaktahuan. Jangan mengganggu diri kita sendiri. Seandainya kita bisa berjalan benar dan lurus di jalan ini, dengan sendirinya kondisinya menjadi unggul, sehingga membuat semua yang melihatnya bersuka cita, membuat orang yang melihatnya juga bersuka cita. 4 ikrar agung. Para Buddha memiliki ikrar umum dan ikrar khusus. 4 ikrar agung adalah ikrar umum ketika para bodhisattva membangkitkan tekad awal, mesti membangkitkan ikrar ini. Kita pasti harus mempraktikkan 4 ikrar agung. 4 ikrar agung semua orang sudah tahu. Itu adalah para Buddha memiliki ikrar umum, yaitu 4 ikrar agung. Adalah mulai membangkitkan tekad awal, pasti harus membangkitkan ikrar ini. Para Buddha di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, ikrar umum dia, setiap Buddha pasti harus melalui ikrar ini, harus melalui praktek ini. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Itu adalah bersentuhan dengan kebenaran tentang penderitaan dan menyelamatkan para makhluk yang tak terhingga. Karena kita semua tahu bahwa kehidupan adalah penderitaan, jadi harus membina diri. Maka kita harus masuk ke tengah orang banyak, bersentuhan dengan para makhluk yang menderita. Jadi kita hendak menyelamatkan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Ini adalah ikrar pertama dari para Buddha. Ikrar kedua, kerisauan batin yang tiada akhir. Aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Karena kita telah mengakumulasi berbagai penderitaan adalah dimulai dari kebenaran tentang sebab penderitaan. Kita semestinya harus menghilangkan kerisauan batin yang tiada akhir. Ini juga merupakan ikrar para Buddha. Selanjutnya, pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua.
pintu dharma yang tiada terkira, semua orang hendaknya tekun, giat, bersemangat. Harus melatih diri di jalan kebenaran. Makanya berikrar untuk menguasai semua pintu dharma yang tiada terkira. Ikrar keempat adalah jalan kebudaan yang tiada tara. Aku berikrar untuk mencapainya. Ini adalah bersentuhan dengan kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. Karena adanya 4 kebenaran mulia, kamu harus menerapkan 4 pintu dharma untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita dapat memahami keresahan batin yang tiada akhir. Kita harus berikrar. Membangun ikrar harus dengan sungguh-sungguh. Menghilangkan, ada begitu banyak kerisauan yang harus kita lenyapkan. Jadi, jalan kebudaan yang tiada tara. Aku berikrar untuk mencapainya. Jika kamu tidak melenyapkan kerisauan batin, tidak akan pernah bisa mencapai kebudaan. 4 ikrar agung. 1. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Adalah bersentuhan dengan kebenaran tentang penderitaan. Makanya berikrar untuk menyelamatkan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. 2. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku berikrar untuk menghilangkannya seketika. Adalah bersentuhan dengan kebenaran tentang sebab penderitaan. Makanya berikrar untuk menghilangkan kerisauan batin yang tiada akhir. 3. Pintu dharma yang tiada terkira. Aku berikrar untuk menguasai semua. Adalah bersentuhan dengan kebenaran dan tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Makanya berikrar untuk menguasai semua pintu dharma yang tiada terkira. 4. Jalan kebudaan yang tiada tara. Aku berikrar untuk mencapainya adalah bersentuhan dengan kebenaran tentang lenyapnya penderitaan. Makanya berikrar untuk mencapai jalan kebudaan yang tiada ujung. Inilah tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan. Harus mempunyai kemaha ulas asihan. Menggunakan kasih sayang tanpa syarat, dapat memeluk semua makhluk. Kita bisa memeluk banyak makhluk, melindungi makhluk. Inilah kasih sayang tanpa syarat. Ini adalah memunculkan hati ulas asih. Setiap Buddha harus memiliki hati ulas asih ini. Tingkatan batin ini, Buddha memunculkan hati ulas asih, membangun ikrar agung, bertekad untuk mencabut penderitaan dari semua makhluk. Mempunyai keulas asihan, mempunyai kekuatan ikrar. Demikian membimbing para makhluk, memungkinkan setiap makhluk terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Menggembirakan siapapun yang melihatnya, sehingga tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, menggembirakan siapapun yang melihatnya. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan. Dikarenakan memiliki kemaha welas asihan, makanya dapat menggunakan kasih sayang tanpa syarat untuk memeluk semua makhluk, memunculkan hati welas asih, dan membangun ikrar agung. Bertekad untuk mencabut penderitaan dari semua makhluk dan memberikan kebahagiaan kepada mereka, sehingga menggembirakan siapapun yang melihatnya. Ini harus mempunyai 4 ikrar agung. 4 batin tak terhingga. Harus cinta kasih, belas kasih, sukacita, keikhlasan. 4 ikrar agung. Menghadapi penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita harus bersungguh hati. Bagaimana terbebas dari penderitaan? Bagaimana jangan mengumpulkan lagi sebab dan kondisi yang memunculkan noda batin dan kegelapan batin? Bagaimana supaya tekun dan upaya bersemangat, baik-baik di jalan pencerahan ini, langsung menuju ke jalan kebudaan, sampai ke tingkatan Buddha. Ini mengharuskan kita bersungguh hati, harus berpikiran benar, kita harus baik-baik mengamati alam manusia, kondisi batin manusia. Kita harus benar-benar di tempat yang penuh kekeluruhan ini, kita harus mempunyai kesabaran tanpa kemunculan dalam kekeruhan ini. Batin sabar tanpa kemunculan ini terbuka luas. Demikian baru bisa. 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga, setara dengan Buddha.
ikrar umum ini berpadu, baik-baik melatih diri, ini haruslah senantiasa bersungguh hati.